Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu yang hebat dan pintar. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Rasda dalam pembelajaran tematik. Nah, sebelum belajar, Ibu harapkan kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar kalian diberi kemudahan oleh Allah dalam belajarnya. Nah, pada pertemuan yang telah lalu, kalian sudah belajar yaitu mengenai wujud dan keragaman benda, kemudian pembagian. Selanjutnya, kalian juga belajar tentang gambar imajinatif dan aturan di sekolah. Hari ini kita masih belajar tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 4 bermain di tempat wisata. Nah, hari ini kalian akan mempelajari menceritakan gambar tentang keragaman benda. Kalian dapat membuat cerita tentang keragaman benda dengan mengamati gambar yang disajikan. Yang pertama, ketika mengamati gambar, perhatikan hal-hal berikut. Yang A, benda yang dilihat. Yang B, ciri-ciri benda. Kemudian C, wujud benda. Dan D, kegunaan benda. Yang kedua, ceritakan dari hal-hal tersebut. Selanjutnya, membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Keragaman benda dapat diketahui melalui pengamatan gambar dan teks cerita. Setelah membaca teks, kalian juga dapat membuat pertanyaan. Nah, ingat kembali penggunaan kata tanya yang sesuai. Nah, di sini Ibu mengingatkan kembali tentang kata tanya ada siapa, di mana, ya, kapan, mengapa. Selanjutnya, membuat kalimat tentang keragaman benda. Nah, kata dapat dibuat menjadi kalimat. Sebelum membuat kalimat, ketahuilah makna kata itu terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Ada kata jungkat-jungkit yang makna atau artinya adalah mainan bergerak-gerak turun naik. Nah, biasanya ini ada di TK atau taman kanak-kanak ya. Kemudian ada juga bangku, makna atau artinya adalah benda untuk tempat duduk. Nah, contoh kalimat menggunakan kata-kata di atas. Di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Nah, sekarang ayo kita cari makna dan kata dari kata taman dan wisata. Kemudian buatlah kalimatnya. Nah, kita cari dulu apa arti dari makna taman. Taman itu adalah kebun yang biasanya ditanami oleh bunga-bunga. Contohnya, Siti dan Mei bermain sepeda di taman kota. Kemudian ada kata wisata. Wisata itu artinya atau maknanya adalah bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan atau juga bisa bersenang-senang ya. Contohnya di sini Beni pergi ke taman wisata. Nah, itu contohnya ya. Selanjutnya menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Untuk dapat menuliskan ciri-ciri benda dengan baik, lakukan pengamatan dengan teliti. Nah, ciri-ciri benda meliputi bentuk, warna, wujud, dan kegunaannya. Nah, sekarang coba kalian sebutkan apa ya ciri-ciri benda di samping. Nah, ini adalah gambar sebuah bola yang mana bentuknya adalah lingkaran bulat atau lingkaran ya, bola. Selanjutnya warnanya ada hitam dan putih. Wujudnya adalah benda padat. Kegunaannya untuk bermain sepak bola. Sekarang menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan. Setiap hari banyak benda yang kalian gunakan. Bentuk dan kegunaannya pun bermacam-macam. Kalian dapat mengamati untuk mengetahuinya. Lalu menuliskan hasil pengamatan tersebut. Sekarang mengidentifikasi makna kata tentang keragaman benda. Di dalam teks bacaan itu terdapat banyak informasi. Tanyakanlah kepada guru atau diskusikan dengan teman kalian jika menemui kata-kata yang sulit. Nah, setelah mengetahui makna kata, kalian bisa membuat kalimat menggunakan kata tersebut.
Sekarang kita akan menjelaskan aturan di tempat wisata. Di tempat umum terdapat aturan, tidak hanya di sekolah, di rumah ya, tetapi juga di tempat umum atau tempat wisata. Kalian harus menaati aturan yang berlaku. Contoh aturan di tempat umum selalu menjaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian mengantri saat membeli karcis. Sekarang contoh aturan di tempat umum sama juga dengan aturan di rumah. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga barang-barang agar tidak rusak. Selanjutnya menyebutkan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Contoh hal yang harus dilakukan di tempat wisata yaitu membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan tempat wisata. Contoh hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata, menginjak rumput dan memetik tanaman. Kemudian membuang sampah di sembarang tempat. Itu adalah tidak boleh hal yang dilakukan. Selanjutnya menyebutkan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di rumah. Contoh hal yang harus dilakukan di rumah, menjaga kebersihan kamar, membantu ibu membersihkan rumah. Contoh hal yang tidak boleh dilakukan di rumah, tidur sampai larut malam, membuang sampah sembarangan. Selanjutnya menyebutkan manfaat mematuhi dan tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. Yang pertama, antrian pengunjung menjadi teratur. Yang kedua, menjaga keselamatan dan kenyamanan sesama pengunjung. Yang ketiga, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Sedangkan untuk manfaat tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Yang pertama, tempat wisata tidak teratur saat mengantri. Yang kedua, lingkungan menjadi tidak nyaman. Manfaat mematuhi aturan di rumah yaitu yang pertama, rumah menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, tidak kesulitan mencari benda karena tidak berhamburan ya. Yang ketiga, saling peduli antar sesama anggota keluarga. Selanjutnya, manfaat tidak mematuhi aturan di rumah. Yang pertama, rumah menjadi tidak nyaman. Yang kedua, kesulitan saat mencari benda karena tidak dirapikan. Kiranya sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dipelajari di rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.